Oke, selamat pagi. Yang di kelas LOA dan untuk meningkatkan Law of Attraction atau kesuksesan Anda, kita bicara tentang menaikkan standar. Jadi orang itu punya standar identitas masing-masing. Kalau Anda sering mengatakan bahwa saya ini seorang perokok, berarti standar Anda adalah perokok. Saya ini orangnya malas, standar Anda adalah pemalas. Jadi manusia bertindak konsisten dengan apa yang diyakininya. Jadi kalau Anda yakin bahwa Anda pemalas, apa yang Anda lakukan ya tidak sesuai dengan apa yang Anda percaya. Anda malas. Nah, itu harus menaikkan standar itu. Kalau tidak, ya seperti itu saja. Jadi menaikkan standar diri dulu. Jika dulu Anda perokok, ya dinaikkan. Misalkan, kalau Anda mengatakan bahwa saya seorang yang sukses dengan saya seorang yang gagal, itu dua-duanya benar sebenarnya. Dua-duanya benar. Kalau Anda menaikkan diri Anda menjadi saya adalah orang yang sukses dan melakukan hal-hal yang sukses, itu pun benar. Dan sebaliknya, kalau Anda mengatakan saya ini orang gagal, saya ini orang malas, saya ini orang yang suka menunda-nunda, dan itu pun benar. Nah, itu yang disebut identitas. Identitas adalah yang sering Anda lakukan dan menunjukkan siapa diri Anda. Jadi, hidup ini adalah kemajuan. Jadi sebenarnya kemajuan inilah yang membuat hidup ini menjadi lebih bahagia. Dengan menaikkan standar, apa yang tidak Anda capai akan menjadi mungkin untuk Anda capai sebenarnya. Jadi pertama kali Anda harus merubah apa yang Anda bicarakan. Anda harus merubah apa yang Anda percayai. Anda harus merubah identitas Anda itu. Kita lanjut ya. Dengan menaikkan standar misalkan, saya adalah orang yang take action, menanggapi semua peluang dengan cepat dan berlebihan. Berlebihan di sini adalah selalu menanggapi peluang dengan cepat. Artinya cepat tanggap dengan peluang yang ada. Selama ini kalau kita mungkin lambat dan santai-santai saja, uh, sebenarnya itu pun benar. Tetapi dengan menanggapi peluang dengan lebih cepat dan berlebihan, itu pun akan merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Gitu. Jadi melakukan hal-hal yang berguna, menghasilkan karya-karya tulisan, membangun bisnis dan melakukannya selama ini karena identitas kita ya. Tidak kita naikkan standarnya. Mulai sekarang Anda harus paham, aware. Anda harus sadar bahwa identitas diri Anda itu tergantung Anda sendiri yang harus menaikkannya. Tergantung Anda sendiri yang harus merubahnya. Perubahan pada identitas Anda itu akan merubah apa yang Anda lakukan setiap harinya. Perubahan apa yang Anda lakukan setiap harinya itu akan merubah hasil-hasil yang Anda terima. Biasanya Anda menyanyiakan waktu dengan nonton TV, dengan bermain Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Pada saat Anda menaikkan standar Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Misalkan Anda mulai menulis jurnal, Anda mulai jenuh dengan status quo, dengan status yang begini-begini saja. Menaikkan standar artinya itu menaikkan kelayakan Anda. Saya ini layak untuk sukses sebenarnya. Jadi itu. Jadi naikkan standar Anda dan apa yang Anda lakukan akan berubah. Anda mulai melakukan hal-hal yang berguna. Menghasilkan karya seni, karya menerbitkan buku, ataupun bahkan Anda mungkin menetapkan keputusan untuk kuliah lagi. Saya kemarin melihat acara Kick Andy ya, seorang ibu-ibu yang meraih gelar S3-nya pada usia 70 tahun. Dan dia sekarang menjadi dosen di universitas swasta. Ibu ini bahkan meraih gelarnya pada usia 50 tahun gitu loh. Dimana setiap orang sudah malas untuk melakukan sesuatu. Tapi sangat menginspirasi begitu kan. Karena apa yang dilakukannya berbeda. Kenapa dia melakukan sesuatu yang berbeda? Karena identitas dirinya berbeda.
Dia mengatakan usia tua bukan sebuah halangan. Selama ini orang mengatakan bahwa usia tua itu halangan. Jadi banyak sekali orang yang berfokus pada halangan, tetapi ibu ini yang dengan usianya sudah tidak lagi muda, dengan kecerdasan intelektualnya yang tidak lagi gesit, tapi dia mencapai S1-nya pada usia 50 tahun. Dia mulai sekolah lagi di universitas swasta tersebut. Dan dia mencapai gelar sarjana itu pada usia 50 tahun. Pada usia 60 tahun dia mencapai S2-nya. Pada usia yang ke-70 70 tahun sudah nenek-nenek dia mencapai gelar S3-nya dan dia mengajar di universitas. Dan hidupnya mulai ceria kembali. Karena apa? Perubahan identitas dalam dirinya itu tadi. Mengapa Anda masih di usia begini tapi menyia-nyiakan hidup Anda dengan melakukan hal-hal yang ya seperti itu saja. Jadi tujuan itu penting. Tujuan akan membawa pasukan, akan membawa sumber daya sebenarnya. Jadi selama ini kalau Anda bingung apa tujuan hidup saya, kenapa Anda tidak mulai membuat tujuan sendiri? Jadi hidup ini harus disetir, yang menyetir harus Anda sendiri. Jadi dengan memasok tujuan, pasokan itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu tadi, yang menyelesaikan S1-nya pada usia 50 tahun. Masalah duit, masalah izin suami dan sebagainya, itu akan datang dengan sendirinya. Tujuan akan mendorong kepada kemajuan itu tadi. Tetapkan tujuan yang spesifik. Jadi banyak orang yang menetapkan tujuannya itu umum. Mungkin karena ketidaktahuannya sendiri. Saya ingin kaya misalkan. Tujuan itu terlalu umum. Dan itu susah untuk dicapai. Kaya seperti apa? Jadi kaya Anda mendapatkan uang 1 miliar, 2 miliar, bagi orang lain belum tentu kaya, tetapi bagi Anda mungkin itu sudah cukup. Makanya tujuan perlu sesuatu yang khusus dan spesifik. Anda harus menuliskan tujuan itu spesifik dan Anda akan mengejarnya. Jadi itu. Jadi pikiran bawah sadar Anda tidak paham kalau Anda hanya mengejar tujuan itu secara umum. Saya ingin kaya misalkan. Lebih baik tujuan itu yang seperti yang saya tulis yang kedua, saya ingin mendapatkan duit 1 miliar. Itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami bawah sadar. Jadi bawah sadar itu tidak akan pernah bekerja pada saat Anda menetapkan sesuatu yang tidak jelas. Menetapkan sesuatu yang tujuannya itu masih terlalu banyak. Jalannya masih terlalu banyak, pilihan-pilihannya begitu banyak. Jadi pikiran itu memang luar biasa. Dia selalu mencipta. Dia tidak ingin status quo. Dia tidak ingin sesuatu yang jalan di tempat. Seperti itu saja. Jadi sangat merugikan kalau Anda tidak memanage pikiran Anda. Jadi itu dulu ya.